Halo, selamat datang di Studio 6062. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara meremove atau membuang tag di Facebook yang kita tidak berkenan apabila teman dari Facebook kita ataupun di luar dari teman Facebook kita memberikan tanda kepada akun Facebook kita. Jadi ceritanya 2 hari ini saya mendapatkan tagging dari seseorang di mana orang tersebut bukan bagian dari teman Facebook saya dan men-tag tentang link sebuah website yang isinya itu bersifat pornografi. Saya tidak berkenan dengan postingan tersebut dan ternyata bukan saya saja yang mengalami hal tersebut. Saya melihat banyak sekali dan salah satunya adalah teman saya di Facebook ini. Seperti begini postingannya. Tentu kita tidak berkenan dengan postingan seperti ini muncul di beranda kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah yang sudah di tag berarti kita harus remove atau buang tagnya. Ketika saya mendapatkan tagging seperti ini, saya mencoba untuk menghubungi orang yang memberikan tag kepada saya tersebut. Saya chatting melalui Facebook Messenger dan bagusnya orang ini responnya sangat cepat, kemudian memberi tanggapan seperti ini. Jadi intinya orang ini itu sebenarnya tidak melakukan tagging, tapi dia mengaku ya sudah, karena sudah di tag, maka saya memilih untuk bagaimana cara remove-nya. Ternyata Facebook sudah mengalami perubahan banyak di menu settingnya ya. Kalau dulu kita bisa langsung memilih remove tag, tapi kalau sekarang banyak langkah yang harus dilakukan. Baik, saya akan tampilkan Facebook saya, langsung kita masuk tutorialnya. Tapi sebelum itu kita play dulu intronya ya. Jadi ini adalah tampilan beranda Facebook saya, kemudian saya masuk ke menu notification. Nah, di bawah ini banyak kan. Nah, ini adalah yang baru 19 jam yang lalu. Dia men-tag, saya juga tidak kenal siapa akun ini, jadi saya klik saja. Ketika saya klik, ini adalah yang di tag dari sebuah website yang di atas ini. Saya tidak mau tunjukkan karena dia tidak senonoh ya. Dan nama saya ada di sini nih. Nah, ini nama saya. Jadi saya di tag. Entah bagaimana dia bisa men-tag seperti itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuang tag tersebut. Jadi kalau sudah mendapat seperti ini, langsung saja masuk menu ini ya. Masuk menu titik 3 di sebelah komen itu. Kemudian nanti pilih give feedback or report this comment. Oke. Karena postingan tersebut adalah bersifat pornografi, maka saya memilih untuk opsi nudity. Jadi ini adalah akun-akun yang sifatnya tidak berbaju gitu ya. Kemudian kita pilih adult nudity, dan kalau seandainya postingan itu berkenaan dengan opsi yang lain, ini klik saja opsi tersebut ya. Selanjutnya klik next. Setelah next akan tampil Windows kecil seperti ini. Langsung saja pilih yang I don't know, yang bagian atas ya, karena di situ ada 2. Kalau I don't know, nanti akan ada pilihan next lagi. Dan next lagi di sini ada block C, artinya adalah block orang yang memberi tag kepada kita tadi. Tapi untuk apa saya harus block? Dia kan tidak melakukan ini dengan kesengajaan ya. Dan apapun, kalau mau block juga tidak apa-apa sih. Atau kita sembunyikan semua postingan dari orang tersebut. Nah, kali ini karena nama kita sudah di tag dari postingan tersebut, yang harus kita lakukan adalah remove tag-nya. Jadi kita pilih remove tag. Remove tag ini tidak serta-merta nama kita akan hilang dari tag ataupun daftar nama yang sudah dimasukkan ke sana. Tetapi setidaknya kita sudah tidak mendapatkan update lagi. Jadi kalaupun ada komen yang banyak sekali, kita tidak akan terlibat dengan komen-komen tersebut karena kita sudah remove. Kalau sudah pilih remove tag, nanti akan ada sedikit perbedaan, yaitu hurufnya tebal ataupun tidak tebal. Jadi kita remove tag dulu, dan setelah itu kita pilih done. Kalau mau block ataupun mau hide all, silakan. Kemudian saya pilih hide all juga, tapi saya tidak block karena dia juga tidak salah ya. Kemudian saya pilih done. Oke, selanjutnya saya akan coba refresh untuk melihat perbedaan. Kalau ini kan huruf saya masih tebal nih namanya ya. Saya refresh postingannya. Nah, di sini kita lihat
Sudah beda kan? Nama saya sekarang hurufnya itu sudah kecil. Artinya kita nanti sudah tidak akan mendapatkan update dari postingan ini. Dan kalau kita lihat komen-komen di sini, memang rata-rata itu ya orang seperti menyalahkan begitu. Bahkan dia akan terus nih, terus komen, terus memberikan tag kepada orang lain. Dan saya pikir mereka juga tidak akan melakukan itu secara sengaja ya. Nah, itu banyak sekali postingan-postingannya, bahkan ribuan kalau bisa dilihat komennya itu sangat banyak sekali. Oke, sekarang nama kita sudah ter-remove dari daftar tag yang diberikan orang tersebut, padahal dia bukan bagian dari teman kita di Facebook. Tentu setelah ini kita juga harus lebih waspada dengan penyalahgunaan akun-akun seperti ini. Untuk itu, yang harus kita lakukan tentu menyelamatkan akun Facebook kita kan. Beberapa setting yang paling sederhana yang harus kita buat adalah memberikan two-factor authentication. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk masuk menggunakan akun Facebook kita, itu tidak langsung begitu saja dapat, tapi mereka harus memverifikasi dengan kode PIN yang dikirim ke handphone kita. Lalu bagaimana settingnya? Ya, masuk seperti langkah yang akan saya sebutkan ini. Kita di bagian ini pilih menu tanda panah ke bawah itu. Pilih tanda panah yang berada di pojok itu. Kemudian masuk ke setting dan privacy. Oke, selanjutnya kita pilih setting ya. Kita pilih setting. Nah, di sini ada beberapa opsi, banyak sekali opsi settingnya. Yang harus kita lakukan masuk ke bagian security and login. Nah, ini untuk menyelamatkan akun kita daripada digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau mereka akan login, mereka harus minta notifikasi dari SMS yang dikirim ke handphone kita. Kemudian masuk di bagian bawah ada namanya two-factor authentication. Kemudian masuk ke two-factor authentication, ini edit ya. Nah, pertama kita harus masukkan password Facebook kita untuk verifikasi. Saya akan masukkan, kemudian continue. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah menambahkan nomor telepon kita yang aktif ya. Dan kalaupun seandainya kita ganti handphone, berhati-hati juga karena di sini juga harus diupdate. Jangan nanti ganti handphone ini tidak diupdate. Kalau mau login ke tempat lain tidak bisa. Jadi kalau pilih manage, kemudian mau ganti begitu, klik saja manage, kemudian use different phone number. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor telepon kita. Jadi nanti setiap kita login ke device yang baru, dia akan minta verifikasi berupa PIN ke SMS nomor kita. Oke, dan di sini juga sebenarnya kita juga bisa dapat verifikasi code. Jadi kalau itu gagal, maka dapat verifikasi code. Di sini akan dikirimkan beberapa code yang diberikan oleh Facebook untuk kita simpan. Contoh saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah code-nya. Ada 10 ya. Jadi saya belum pernah gunakan karena saya belum pernah ganti password ataupun code ini belum saya pernah gunakan. Jadi disimpan dengan mendownloadnya ataupun di foto begitu, sehingga nanti kalau kita terjadi apa-apa dengan akun kita, kita dapat menggunakan code ini. Itu cara yang pertama. Kemudian kita akan kembali di bagian tagging. Di sini setting lagi ya, pilih setting. Di bagian tagging di sini profile and tagging. Nah, ini ada menu yang memang sebenarnya kita harus setting supaya ketika orang-orang itu men-tag nama kita di postingan mereka, apalagi postingan yang tidak senonoh seperti ini, kita bisa memfilter, tidak langsung tampil pada beranda kita. Oke, view and sharing. Jadi, siapa yang bisa posting di beranda kita? Oke, apakah kita, teman lain, ataupun siapa? Jadi kita edit di sini, nanti ada pilihan. Kalau saya pilih only me. Nah, ada friend dan only me. Nah, berikutnya ada siapa yang dapat melihat postingan orang lain di beranda kita. Oke, karena di sini sudah only me, maka ini pun friend jadi tidak berguna ya, tapi bisa diedit. Silakan diedit sesuai dengan kemauan kita. Di situ ada semua orang boleh, public ya, atau teman saja, teman kecuali kita saja, dan boleh di custom.
Nah ini, lalu seperti ini, allow others to share your post to their stories. Jadi apakah orang lain dapat reshare apa yang kita post di beranda kita? Kalau saya on ya, karena saya juga biasanya posting video tutorial seperti ini, semakin banyak di-share semakin banyak manfaatnya. Kemudian kita juga bisa sembunyikan komen-komen yang sifatnya bertuliskan, kita bisa edit, contohnya seperti ini. Kita masukkan tulisan-tulisannya apa saja yang kalau masuk ke beranda kita itu dia tidak akan tampil, karena kita sudah blok dengan memfilternya di bagian ini. Selanjutnya di bagian tagging ini, ada siapa yang dapat melihat postingan yang di tag orang lain seperti tadi. Ya kan? Kalau saya memilih hanya saya saja. Walaupun orang itu sudah tag, tidak akan langsung tampil di beranda dan semua orang bisa melihatnya. Jadi kita bisa edit di sini, kemudian tentukan siapa. Kalau saya memilih hanya saya saja, sehingga kalau saya mau post di beranda nanti saya akan approve terlebih dahulu. Kemudian ketika kita di post, apa yang mau orang lain lihat, gitu. Jadi sini juga saya buat saya. Nah review itu biasanya begini, kalau ada orang lain tagging nama kita, kemudian apakah akan tampil di beranda atau tidak, kita harus review dulu, kita harus approve dulu, pastikan ini on, seperti itu. Itu settingan yang paling sederhana untuk menghindari. Yang pertama adalah akun kita diambil alih oleh orang lain dengan memberikan two factor authentication tadi, yaitu setiap mau login maka harus mendapatkan PIN notifikasi dari SMS ke nomor yang kita masukkan di akun Facebook kita. Dan yang kedua adalah ketika orang lain memberikan tag yang sifatnya tidak berkenan dengan kita, maka kita dapat memfilter. Tidak langsung dia tampil di beranda, dan kemudian langsung semua orang, baik itu teman kita ataupun teman dari teman kita, dapat melihat postingan yang ada di beranda kita. Itu langkah selamat lah untuk kita tidak menginginkan. Sebaiknya memang kita lakukan ini, karena kita tidak tahu entah nanti atau kapan kita akan menjadi korban seperti ini, yang kita tidak mau mendapatkan postingan-postingan yang tidak bermanfaat di beranda Facebook kita. Karena Facebook kita itu sebenarnya dapat memberikan manfaat dengan bisa berkomunikasi secara jarak jauh dengan teman-teman yang tentu saja kita mau mendapatkan hal positif dari sosial media seperti Facebook ini. Ya, itulah tips sederhana dari saya bagaimana cara meremove tag kepada postingan dari orang lain yang tidak berkenan tampil di beranda kita, Facebook ya, dan kemudian memberikan two factor authentication untuk dapat menyelamatkan apabila akun kita akan digunakan oleh orang lain. Demikian tutorial singkat saya, mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan gambaran bagaimana cara menyelamatkan akun kita dari digunakan orang lain. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung channel ini. Silakan berikan komentar apabila ada saran, kritik, ataupun masukan tentang video ini atau video-video yang lain. Kemudian berikan likes ataupun share video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan mendukung dengan memberikan subscribe Anda. Nyalakan tombol notifikasinya supaya nanti dapat peringatan apabila saya posting video-video terbaru lagi. Selanjutnya saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye-bye.